Alhamdulillah anak muda, anak kemarin sore ini mendapat perolehan suara terbesar se-Indonesia. Se-Indonesia. Terbanyak? Ya. Saya itu dari kecil jarang ngomong dan pemalu. Dari SD, SMP, SMA saya pemalu ya, karena memang lingkungan zaman yang menjadikan Rudi Susmanto seperti sekarang. Luar biasa. Ayo kita simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, fanpage, Facebook group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Bincang Bogor Daily, Bogor Istimewa. Luar biasa. Yes banget. Kali ini saya Salma Cala dan Rudi Susmanto. Weh, luar biasa. Host kali ini juga ada Bapak Rudi, langsung menjadi host Bincang Bogor Daily dan Bogor Istimewa yang sangat luar biasa. Tentunya kita akan menantikan sekali di ke depan kemudian hari karena ada yang ada yang istimewa di Bogor. Oke, kalau kayak gitu hari ini Pak, saya senang sekali Pak. Bapak sudah membawa saya melihat yang hijau-hijau. Karena hari ini berada di mana kita? Di Nusantara Polo Club. Weh, tepuk tangan dulu dong. Ini kali kedua saya berada di sini, tapi yang pertama kalinya saya bisa menunggangi kuda Pak, maksudnya Pak. Bapak terima kasih sekali loh udah ngundang saya dan saya bisa menunggangi kuda di sini. Ini salah satu impian saya yang diwujudkan oleh Bapak Rudi dan saya harapannya juga untuk masyarakat Kabupaten Bogor bisa diwujudkan mimpi-mimpinya bersama Rudi Susmanto dan juga Jaro Ade. Luar biasa. Masuk Pak Eko. Seperti biasa ya Pak Rudi ya. Luar biasa nih Pak Rudi. Kan kita sudah tahu nih tentang Bogor Istimewa dan saya sudah mengikuti perjalanan yang sangat luar biasa. Bahkan dari sosial media Pak Rudi sendiri mereka itu membuat podcast yang langsung mempertanyakan sama masyarakat sendiri. Tetapi kali ini saya tidak mau berbincang itu. Kita di sini akan mengupas tuntas tentang sosok siapakah Bapak Rudi Susmanto ini. Siapakah Anda? Nanti ya. Pak Rudi, pada penasaran kan dengan Pak Rudi? Saya juga penasaran. Saya pengen tahu hobinya seperti apa, karakter Pak Rudi seperti apa. Apakah Pak Rudi pernah menangis? Nah ini yang saya pengen tanyakan. Belum pernah. Oh belum pernah, air matanya masih tersimpan ya. Makanya kita bendung hari ini ya. Supaya air matanya itu turun seperti hujan-hujan yang di Bogor. Dan bukan hujatan masyarakat ya. Senyumnya yang cantik Pak. Yang ganteng. Oke Pak Rudi. Saya di sini pengen tanya-tanya nih tentang sosok sebenarnya siapakah Pak Rudi ini? Kenapa Pak Rudi hadir di Kabupaten Bogor? Nah tentunya yang seperti kita ketahui bahwa Pak Rudi ini sebenarnya dulunya anak kolong. Ya Pak Rudi. Tentara. Anak kolong tuh anak tentara ya. Anak tentara yang biasanya didikannya itu biasa ketat dan kemiliterannya tuh masuk ke dalam rumah. Emang benar Pak? Enggak kan? Enggak juga. Kedisiplinan yang tertanam di jiwa kita semua. Oh gitu. Ya ampun, pantesan matanya Bapak ya sungguh tegas ya. Di sini melihat saya pun tegas sekali. Saya rasanya pengen mengecek gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jangan dulu. Nah, apakah dari kedisiplinan yang diterapkan di dalam rumah oleh orang tua itu menerap sampai sekarang dan bahkan Pak Rudi bisa menjadi seperti ini pun mungkin ada petuah-petuah dari orang tua sendiri ya Pak ya? Ada nasihat-nasihat. Jadi bukan cuma petuah karena memang saya tinggal di asrama militer, hidup di lingkungan TNI. Saya lahir, besar, dan tumbuh kembang di asrama grup 2 Kopassus. Jadi keseharian kita memang penuh dengan hal-hal yang bersifat patriotik. Patriotik, jiwa nasionalisme, dan juga ajaran dari kedua orang tua saya. Kita sebagai anak bangsa, kakek saya TNI, bapak saya TNI, orang tua dari ibu saya juga TNI, hidup di lingkungan TNI, maka kedisiplinan betul-betul tertanam dalam jiwa kita. Dan yang terpenting ada satu, yang diajarkan oleh orang tua saya. Ingat baik-baik, dan Pak Prabowo Subianto juga mengajarkan kepada saya, pertama negaraku, kedua anak buahku, berarti rakyatku,
ketiga keluargaku, keempat aku baru berpikir untuk diriku. Pertama adalah kepentingan bangsa dan negara. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Tapi memang kalau kita sering mendengar dari zaman saya kecil ya Pak, TNI itu selalu mempunyai figur yang dulu mungkin menakutkan. Tetapi setelah kita mengetahui siapa TNI itu bukan menakutkan lagi, tapi ada di hati kita Pak. Luar biasa, karena TNI, saya suka banget Pak sama TNI. Singkatan mungkin ada jangan. saya nggak ada singkatan Pak, nanti hidup saya bersingkat-singkat Pak, saya sering disingkatin soalnya. Oke Pak, kalau dari nilai-nilai yang dari orang tua tanamkan, ada nggak sih yang dibawa sampai ke sekarang gitu? Jadi mengikuti zaman yang sekarang kan sangat berbeda sekali dengan yang dulu. Kalau dulu kita harus nurut sama orang tua, kita juga harus ikut kedisiplinannya orang tua ya Pak ya. Apalagi mungkin Bapak pernah ikut olahraga bareng kali tiap subuh ya. Kalau sama tadi kan suka gitu kan pagi-pagi, siapakah kita kan gitu ya Pak ya? Enggak ya, enggak Pagi gitu ya? bangun Pagi pasti bangun, mendengar suara trompet pengibaran bendera, tetapi di lain jiwa patriotisme yang tertanam dalam jiwa saya, keluarga saya, hal yang terpenting adalah kita sebagai anak prajurit, apalagi orang tua saya itu berkarir dari pangkat paling bawah. Beliau pensiun terakhir pangkatnya pembantu letnan 1, Wih. jabatannya Babinsa. Jadi hidup kita penuh dengan kesederhanaan. Maka ibu saya pun selalu berpesan kepada saya, apapun yang kamu miliki, jangan kamu pegang erat-erat. Hari ini kita tidak punya, besok kita punya, besok lagi tidak punya lagi. Sudah biasa dalam perjalanan hidup saya. Wih, beneran banget kalau Jadi gitu. kalau bicara materi, Iya. nggak perlu kita pegang Nggak perlu kuat-kuat. ya, Pak, ya? Ini hanya titipan sementara. Kalaupun hari ini tidak punya, besok punya, besoknya tidak punya lagi, itu sudah biasa. Sudah dalam hidup biasa saya. ya Pak. Bapak sekarang lagi punya nggak? Ada di Ada ya, udah nanti. Kalau kayak gitu, kan nggak boleh dipegang erat-erat ya Pak ya. Takutnya nanti berat. Biarkan aja Dilan yang berat ya. Ini ngomong-ngomongin soal Dilan, ada sambung-sambungannya nih. Kalau sekarang kita balik nih ke masa lalu. Masa remajanya Pak Rudi nih. Seperti apa sebenarnya? Apakah yang paling berkesan tuh di SMP kah atau SMA kah? Apa ya, tidak ada kenangan yang begitu Menyentuh spesial dalam perjalanan saya dari masa remajanya itu. lahir sampai masa-masa remaja. Karena pada saat bicara masa-masa remaja, mungkin pada saat seusia umur saya, hari itu mereka sudah memiliki segala sesuatu hal yang mereka inginkan. Tapi kalau untuk diri saya, yang saya miliki tadi hanya kasih sayang dari kedua orang tua. Mungkin pada saat SMA, saya masih ingat betul pada saat SMA, teman-teman punya motor baru. Zaman dulu ada Evan ZR waktu itu. Evan ZR, Honda Tiger baru pertama keluar. Di kurun waktu tahun 2000-an, saya Rudi Susmanto ke sekolah masih jalan kaki. Masih jalan kaki. Nah, tetapi Jauh Pak. lumayan. Lumayan. Tetapi hal itu yang terpenting yang saya terima pesan itu sampai hari ini adalah saya punya kasih sayang yang lebih dari ibu dan bapak saya. Daripada anak-anak yang lain mungkin ya Pak ya. Saya yakin bahwa kasih sayang yang diberikan orang tua kepada saya pada saat itu lebih Melebihi daripada yang diterima oleh teman-teman seusia saya. Ih beneran. Kok sedih ya Pak ya? Saya jadi sedih loh. Begitulah ya Pak. Tapi orang tua masih ada Pak. Tinggal ibu. Jadi bapak saya meninggal di tahun 2015. Beliau meninggal 3 hari sebelum beliau pensiun dari tugas. Mudah-mudahan juga almarhum husnul khotimah ya Pak ya. Saya doakan. Dan yang masih ada kita doakan dan tentu kita sejahterakan. Karena kebahagiaan orang tua tentunya juga akan menjadi kebahagiaan buat anak ya Pak. Ini kalau ngomongin ini saya tuh suka sedih. Gak apa-apa deh kalau kayak gitu. Pak Rudi. Iya. Katanya Pak Rudi ini seneng koleksi motor. Kalau koleksi enggak, tapi Koleksi kalau enggak? seneng iya. Oh seneng naik motor. Seneng naik motor. Sekarang pakai motor Pak? Hari ini enggak. Enggak, tapi hari ini enggak. Saya sering menyempatkan waktu sehari walaupun sebentar, Motor-motoran. walaupun malam hari, pasti mau motoran. Motor. Kalau ada waktu agak panjang, memotorannya lebih jauh lagi. Motornya motor senior atau motor junior? Motor senior masih motor tua gitu. Motor jadul Saya kalau kalau ngomongin tua Pak nggak enak Pak nanti kayak ngomongnya kayak ke Bapak kan enggak, pada Bapak lebih muda daripada saya. Ngomong nih Pak, motornya Ya. motor jadul. Saya suka motor tua dari saya SMP. Nggak ribet Pak ngurusnya Pak. Walaupun saya SMP, SMA, kuliah saya nggak kebeli. Jadi pada saat itu saya pinjem dari teman-teman.
Dan kebetulan saya punya teman-teman itu yang usianya 2-3 kali lipat daripada saya. Lebih tua? Saya jarang bergaul dengan orang yang sebaya? seusia saya. Oh. Pada saat usia saya 16-17 tahun, teman saya umur 40-50 tahun. Kenapa Bapak pengen berpikir dewasa lebih cepat? Apa ya? Karena pada saat itu ngimbangi yang seusia saya agak susah. Susahnya apa? Mereka punya segalanya, saya nggak punya. Nah, akhirnya saya jalan ketemu dengan beberapa teman-teman dan teman-teman itulah komunitas teman-teman motor tua. Jadi walaupun saya nggak punya, tiap hari Ruth cuci motor, panasin motor, nanti kamu touring ikut. Nah, Ya, akhirnya itu saya suka sampai hari ini. jadi bisa merasakan motor, Pak Alwi punya teman ya jadinya ya? Dulu punya teman, Dulu sekarang kan punya sendiri. Ih, tepuk tangan dulu dong. Ini quote hari ini ya, dulu punya teman, sekarang punya sendiri. Ih, kayak apa ya Pak ya? Bapak nggak ngambil punya teman kan? Enggak ya? Tapi kebetulan pada saat saya sudah bekerja, teman-teman saya tadi yang sudah semakin sepuh, beliau sudah tua, Masih sering ketemu berarti ya? masih sering ketemu. Jadi dulu usia 40 tahun, 50 tahun, sekarang ketemu usianya sudah 60-70 tahun. Mereka sudah tidak bisa memotoran lagi, motornya masih ada. Saya datang silaturahmi, ini yang dulu motor saya pakai, boleh nggak saya beli? Ih, Masya Akhirnya Allah. Gitu, Bapak beli semua ya teman-teman Bapak itu motor-motornya? Ya, nggak semua lah, Banyak sebagian. ya Bapak ya? Oh, sebagian ya? Heeh. Ada ya berarti ya Pak ya? Oke, Bapak masuk dalam komunitas motor juga nggak sih? Saya tergabung dalam komunitas motor, tapi tidak perlu disebutkan komunitasnya apa. Apa? Tapi Karena tergabung kondisinya ya? sedang tidak baik-baik saja. Oh ya ampun, ngeri banget yang tidak baik-baik itu ya. Aduh. Tapi Pak, ngomongin soal komunitas, memang di situ kan terbangunnya komunitas itu seperti kita membangun organisasi juga ya Pak ya? Tapi filosofi orang suka motor tua itu agak dalam. Oh gitu. Apa Jadi tuh Pak? sama filosofi? dengan kita berhubungan dengan manusia. Kalau orang suka motor tua, kalau rusak, kita nggak buang, kita perbaiki. Kalau sudah kita perbaiki berulang-ulang nggak bisa, tetap nggak kita buang, kita pajang. Iya. Jadi tetap ada Iya. di hati. Sama dengan saya dengan Teteh. Ya pun dapat. Izin teh, maaf lagi berbincang aja di sini. Mohon untuk tidak melebih-lebihkan, baiklah kalau kayak gitu, Pak. Oke. Dan kalau saya pengen tanya nih, sebenarnya jiwa kepemimpinan itu berarti memang sudah dibangun sejak kecil ya Pak? Kalau memang patriotismenya enggak itu juga. dibangun. Jadi saya itu dari kecil jarang ngomong, Jarang ngomong, nggak banyak ngomong, dan pemalu. introvert. Benar, dari SD, SMP, SMA saya pemalu. Oh, Jadi pemalu, lalu kok jarang. beda ya sama yang sekarang ya? Iya, karena memang lingkungan, zaman yang menjadikan Rudi Susmanto seperti sekarang. Luar biasa. Itulah yang namanya perubahan. Karena manusia tidak akan pernah sama. Pasti ada perubahannya di satu titik yang bisa membangun mereka menjadi jauh lebih baik dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Contohnya Pak Rudi Jadi kan Susmanto. pasti banyak anak-anak muda yang pendiam tuh. Saya pun sama. Pada saat saya SMP, SMA, saya ngeliat teman saya, kok dia gampang bergaul ya. Iya. Dia bisa ngomong dengan siapa Gimana saja. caranya ya? Dia bisa bergaul dengan siapa saja. Sedangkan saya pemalu. Saya sampai berpikir nanti kalau saya dewasa seperti apa. Ternyata tidak perlu khawatir. Tuhan sudah menentukan takdir dan jalan kita masing-masing. Yes, bener banget. Tepuk tangan dulu dong. Ngomong-ngomongin tentang takdir Tuhan, baiklah kita tentunya akan dibahas lagi di segmen kedua dan akan ada iklan yang satu ini. Tepuk tangan. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Friendpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum, balik lagi kita di segmen kedua bersama saya Salma Cala dan juga Rudi Susmanto. Ini saatnya saya ingin mempertanyakan tentang Bapak Rudi. Tadi sudah ngomongin di segmen pertama tuh yang di akhir kita ada ngomongin takdir. Nah ini takdirnya kali ini kita pengen tahu nih Pak Rudi itu kalau di dalam rumah tangga menjadi seorang bapak yang seperti apa sih? Iya. Galak kah? Apa ya? Atau Jadi gimana? memang saya nanti bisa tanya ke istri saya bahwa apapun yang terjadi di luar rumah saat saya sudah melangkahkan kaki saya masuk ke dalam rumah tidak ada sepatah kata pun saya menceritakan apa yang saya alami Alami hari itu. dalam keseharian saya.
Mau di luar kita di demo, mau di luar kita dihujat, dikritisi, ada permasalahan di kantor, ada apapun. Masuk rumah yang saya adalah Rudi Susmanto sebagai suami sebagai ayah dari anak-anak saya. Jadi saya tidak mau anak istri saya punya pemikiran, oh ini ayah sedang begini, sedang ada masalah. Kita masuk ke rumah, kita menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya. Tapi pada saat saya melangkah keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat berjihad membangun bangsa. Ini kayak suami idaman ya, nggak pernah membebankan kepada keluarganya ya. Ingat para laki-laki di luar sana nih, apalagi para pemuda yang akan menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami. Begini ya, jangan dibawa-bawa. Teorinya begitu. Oh teorinya gitu. Nanti kita tanya sama ibu apakah benar pertanyaan ini. Catat pertanyaan itu ya untuk ibu ya. Nanti pengen ngobrol sama ibu juga boleh ya Pak ya nanti ya Pak ya. Silakan. Saya juga pengen tahu faktanya. Real atau Pak? Ini apa? Real atau pakai? Pak, tapi kalau anak-anak sebenarnya deket nggak sama Pak Rudi? Anak-anak cukup dekat dengan saya dan buat saya apapun yang saya miliki, tapi saya punya masa depan. Masa depan saya ada di mana? Ada di anak-anak saya. Betul banget, betul. Kalau anak-anak suka minta tolong bantuin kerjain PR nggak? Nah itulah dosa terbesar dalam hidup saya. Oh. Jadi kalau dulu saya masih kecil, saya masih ingat habis maghrib, habis isya, ibu saya membimbing saya ngaji, bapak saya membimbing saya ngaji. Ada tugas pekerjaan rumah, ibu saya bantu mengerjakan. Momentum itulah yang sedikit hilang dalam kehidupan saya. Tapi nanti bisa, harusnya Pak. Anak belum tidur kita bantu anak-anak belajar, saya belum pulang. Saya berangkat dari rumah pada saat anak-anak belum bangun. Saya pulang ke rumah pada saat anak-anak sudah tidur. Oh. Maka momentumnya ketemu dalam waktu sehari mungkin durasi ya 20-30 menit. Wah. Jadi kalau sudah tidur, apalagi anak yang kecil, saya gangguin supaya dia bangun. Oh gitu. Oh, saya pikir Papa nangis kita ngebangunin. tidurin lagi. Iya. Nah, baru gantian gangguin sebelahnya. Oh itu mah tahu Pak. Itu nggak usah diceritain Pak, nanti kalau diceritain kita akan ada perbincangan yang lain. Saya panggil dokter Boyke Pak nanti ya. Ngeri. Ya udah, tapi nggak apa-apa, nanti saya yakin ada suatu saat nanti Pak Rudi punya waktu sendiri, quality time bersama family. Atau anak-anak bisa ikut juga sama Bapak? Kadang juga beberapa kegiatan kalau anak-anak libur pasti saya ajak. Iya. Jadi supaya anak-anak melihat secara langsung Bawa bapaknya. aktivitas kegiatan orang tuanya. Jadi bukan saya mengesampingkan anak-anak, bukan saya mengesampingkan istri. Tapi pada saat mereka ikut, akhirnya mereka tahu. Dan besok-besok pada saat saya ajak lagi, yuk bisa ikut ya? Enggak. Enggak, ternyata perjuangannya panjang. Ya anak-anak zaman sekarang Pak, kalau zaman dulu kita mau nggak mau ikut juga nemenin orang tua ya. Apalagi saya juga dulu pernah nemenin orang tua saya berdagang. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya bisa berjuang dan bisa bertahan seperti ini, sama seperti Pak Rudi juga. Nah, ngomong-ngomongin tentang anak-anak, itu udah termasuk dalam golongan kita menjadi generasi emas di kedepannya nanti ya Pak ya. Nah, kita bakal berbincang langsung nih, atau bisa juga kutipan ini menjadi inspirasi untuk para anak muda, atau kita sebut Gen Z ya Pak ya, Gen Z ya. Saya bilangnya Z, Bapak Z. Jadi ZZ ya, nggak apa-apa. Kan Bapak punya pengalaman menjadi salah satu anggota DPRD dari 2019 sampai 2024 dan menjadi sejarah karena termuda dan terlama. Termuda. Luar biasa ya Bapak, termuda dan terlama. Itu bisa nggak Bapak kasih wejangan nih buat anak-anak sekarang bahwa menjadi anak muda itu jangan patah semangat, karena Gen Z ini bisa dibilang ini gen yang sangat ringkih, memanja gitu loh Pak. Kalau yang saya tahu ya, kerjaan nggak nyaman dikit langsung keluar gitu, terus bos bikin nggak enak di kita keluar. Kalau zaman dulu kayaknya kita pasrah aja dan kita berjuang di situ, ya nggak Pak? Coba boleh kasih Pak masukan kenapa jadi Bapak bisa kalau bertahan? kita melihat anak muda yang sekarang, saya pun kita bagian dari anak muda. Pada saat itu, pada saat kita terjun dalam kontestasi pemilu legislatif, sebelum itu pun saya berpikir sebetulnya, SMA, kuliah, ngelihat politisi-politisi di TV, saya tidak ada pemikiran bahwa saya akan seperti mereka. Karena saya berpikir bahwa
uang dari mana saya akan bergabung dalam sebuah partai, uang dari mana saya akan bisa maju dalam kontestasi politik. Tapi ternyata apa yang dalam pikiran saya semuanya salah. Kenapa saya salah? Saya anak Babinsa, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi saya bisa terjun dalam kontestasi pemilu legislatif tidak berangkat dari orang tua yang punya uang banyak. Jangan kan banyak, sedikit pun kadang nggak punya. Kan? Tidak berangkat dari saya memiliki kekuatan sesuatu. Tapi pada saat kita melangkahkan niatan kita adalah saya ingin membangun bangsa bersama-sama. Saya mewakili anak-anak muda yang ada. Walaupun anak-anak muda yang jauh lebih hebat dari saya juga cukup banyak. Tapi anak-anak muda hari ini kalau ingin membangun bangsa, kurangi kita berbicara, tapi ayo kita bersikap bersama-sama. Kita membangun bangsa bersama-sama. Jangan jadi orator, tapi kita hari ini harus jadi pelaku. Dan bangsa ini, khususnya Kabupaten Bogor, butuh dibangun, butuh didukung oleh siapa? Anak-anak muda yang jumlahnya 60% dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor. 60%? 60%. Oh, jauh lebih Jadi banyak. pada saat, saya pun sama, pada saat saya terjun dalam kontestasi pemilu legislatif, terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, diberikan amanah, diberikan mandat oleh partai sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor. Ini kelebihan anak muda. Nggak ngerti apa-apa, belum tahu sesuatu hal apa yang akan kita lakukan, tapi anak-anak muda kita kreatif. Pada saat kita nggak ngerti, maka kita langsung belajar. Transformasinya berjalan cukup cepat. Pada saat saya belajar, saya pun awal berpikir, kadang anak muda ini kan ada mindernya. Mindernya apa? Wah, saya sanggup nggak? Saya bisa nggak? Nah, iya memang. Nah, tapi kadang anak-anak muda ini kalau ngambil langkah kan agak-agak nyerempet-nyerempet bahaya. Betul. Udah di ujung jurang baru Itu ngambil yang sikap. orator itu dan menggunakan sosial media sebagai media dia untuk meluapkan sesuatu, tapi dia tidak memikirkan impactnya. Hari ini daripada kita meluapkan sesuatu hal dengan media sosial, meluapkan sesuatu hal dengan ungkapan ucapan, mari kita sama-sama ungkapkan dengan sikap kita membangun bangsa bersama-sama. Tapi dengan perilaku, dengan tindakan nyata. Iya, dan juga di koridor yang tepat. Yang tepat, yang benar. Maka pada saat saya menjadi ketua DPRD Kabupaten Bogor dalam 5 tahun, 2019 sampai 2024. 24, betul. 2024 saya berkontestasi lagi dalam pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Saya maju lagi. Maju lagi ya. Alhamdulillah anak muda, anak kemarin sore ini mendapat perolehan suara terbesar se-Indonesia. Se-Indonesia. Terbanyak. Ya. Jadi perolehan suara DPRD Kabupaten terbesar se-Indonesia. Maka periode 2024-2029 saya dilantik kembali walaupun menjadi ketua DPRD sementara. Oke. Pada saat di awal kemarin. Karena saya pada saat itu saya mengajukan pengunduran diri maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah. Nah, makanya kenapa simbol saya begini? Inilah simbol anak muda. Betul. Yang kadang anak muda tidak pernah dianggap sebagai anak muda. Kita dianggap sebagai anak kecil. Anak kecil ya. Kadang kita memberikan saran dan masukan. Ini bukan semua anak muda ya. Ini anak mudanya Rudi Susmanto. Anak bungsu juga Pak diginiin Pak. Kita memberikan saran dan masukan kadang dianggap sebelah mata. Betul. Tapi ingat, kita anak muda pada saat kelingking ini kita lipat, inilah kekuatan anak muda untuk membangun bangsa. Yes. Maka anak muda hari ini harus bersama-sama tuangkan ide, tuangkan gagasan, hilangkan segala sesuatu hal yang bersifat negatif. Betul. Berikan saran, berikan masukan yang positif, dan mari bersama-sama Rudi Susmanto menjadi pelaku untuk membangun Kabupaten Bogor. Yes, betul. Nah, buat para kaum milenial, Gen Z, jadi udah nggak perlu khawatir lagi, lebih baik bergabung. Karena dengan kita bergabung dengan Bapak Rudi, itu akan semakin lebih kuat dibanding kita sendiri ya Pak ya. Karena memang yang namanya grup, terus sinergi, cakep banget. Jamin. Dan saya memang butuh bantuan anak-anak muda Pasti, untuk membangun pasti. Kabupaten Bogor. Karena memang kita manusia Pak, hidup tidak bisa sendiri, butuh bantuan semua. Jadi kalau kemarin tuh di DPRD saya dianggap termuda, dianggap anak kecil, usia 34 tahun, menjaga kondusivitas partai-partai, fraksi-fraksi di DPRD selama 5 tahun. Hari ini saya sebagai calon bupati termuda, atau dianggap anak kecil lagi di usia 39 tahun. Bapak bukan dianggap anak kecil lagi, tapi Bapak menjadi kompetitor yang sangat
Ditakutkan loh. Enggak. Ini ditakutkannya Sama. bukan karena Bapak menyeramkan ya. Bukan Bapak, maksudnya horor ya. Tapi karena tadi anak muda punya idealisme. Nah, anak muda punya ide dan gagasan yang belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan apapun untuk membangun bangsa. Betul, tapi juga Pak, kalau di sini kita lihat ya, kalau aku melihatnya gitu, anak-anak muda sekarang, kalau ditanya cita-citanya jadi apa? YouTuber. Kalau namanya dunia politik itu buat mereka kayaknya, capek Ya. Gimana Pak ngebangkitin bahwa anak-anak Itu muda pemikiran saya dulu juga sama. Oh gitu? Iya, kadang dulu saya berpikir Pak, politisi. Iya itu politik. Diem aja bohong, apalagi ngomong. Iya, Itu nggak ngomongan saya. Loh itu beneran. Saya selalu membahasakan, Iya sih, politisi. betul. Diem aja bohong, Iya, betul. apalagi ngomong. Ngapain kita berpolitik? Iya, iya. Tapi tanpa kita sadari, kesadaran kita sudah berpolitik. Bangun tidur, Iya. kita menentukan sikap. Mau ngopi dulu atau minum air putih dulu Iya. ya? Selesai mandi, pakai kaos atau pakai kemeja ya? Iya, Lalu keluar dari rumah, pakai motor, pakai mobil, apa pakai sepeda? betul. Udah naik motor, saya lewat kiri apa lewat kanan ya? Iya. Itulah kita menentukan sikap, menentukan pilihan. Itulah Itu politik. politik juga. Nah, itulah politik. Tapi pada saat kita bicara politik berpartai, Mhm. dan saya selalu menyampaikan bahwa berpolitik itu yang utama bukan biaya, yang utama bukan harus punya uang. Kalau mau membuktikan, datang ke saya, bergabung dengan Partai Gerindra. Saya pastikan bergabung dengan Partai Gerindra tidak ada biaya apapun. Untuk berjuang membangun bangsa tidak dipungut apapun. Hanya yang dibutuhkan yang satu. Pemikiran. Butuh niatan, butuh semangat untuk kita membangun bangsa bersama-sama. Khususnya di Kabupaten Bogor, pada saat nanti Tuhan berkehendak, masyarakat memberikan mandat kepada saya memimpin Kabupaten Bogor, bisa dilihat bahwa saya di belakang saya pasti akan ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan anak-anak muda Kabupaten Bogor yang akan saya berdayakan untuk membangun bangsa dari Kabupaten Bogor. Wah luar biasa, dan salah satu yang di belakang itu adalah Salma Cala. Nantikan itu ya Pak Rudi ya. Luar biasa. Ini senang banget Pak, aku bisa, semoga ya dengan apa yang disampaikan sama Pak Rudi bisa menjadi semangat buat teman-teman milenial, Gen Z juga. Jadi kalau kalian jangan pernah berpikir untuk pendek di dalam dunia politik. Sedangkan kita sendiri kesehariannya sudah seperti berpolitik tanpa kita sadari. Dan juga sosial media memang saat ini lagi dibutuhkan. Nah makanya kita membutuhkan kalian untuk menjadi lebih kreatif, lebih mempunyai ide dan gagasan yang bisa membangun bangsa. Bukan hanya kotanya sendiri ya Pak ya, ataupun kabupatennya sendiri. Tapi bangsa Indonesia membutuhkan geng milenial. Dimanapun kita membangun bangsa, sama halnya dengan hari ini. Kita membangun bangsa. Dari mana membangun bangsa? Dari Kabupaten Bogor. Betul. Luar biasa memang Bogor itu. Nah, yang saya mau tanyakan lagi. Bapak bukan putra daerah. Ya. Ya. Dari Kabupaten Bogor sendiri. Tapi Pak Rudi mau memberikan jiwa, raganya, semua untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Itu kenapa Pak? Jadi kan di mana bumi dipijak, Iya. di situ langit dijunjung. Terkadang kita selalu berpikiran bahwa orang lahir di situ bisa menjadi pemimpin di wilayah tersebut dan pasti meninggalnya di situ. Tapi kita dari pendiri bangsa kita sudah menanamkan dari awal Bhinneka Tunggal Ika, Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Maka saya Rudi Susmanto, saya tidak menghendaki diri saya untuk lahir di mana. Oh, Karena iya, memang betul. saya lahir di mana. Kuasa sudah Allah, kuasa Allah, memang betul. sudah jalan dari Allah. Ibu saya orang Sumedang, orang Cimalaka. Bapak saya orang Majalaya, orang Bandung Selatan. Tuhan berkehendak mempertemukan ibu dan bapak saya, maka lahirlah saya. Lahirnya di mana? Saya lahirnya di Solo. Saya tidak pernah menyembunyikan, oh saya nggak boleh ngomong, saya Anak lahir Indonesia di Jawa banget atau ya di berarti mana. ya. Saya lahir di Solo. Kenapa saya lahir di Solo? Bapak saya kebetulan sebagai anggota TNI bertugasnya di Solo. Di Solo. Oke. Kalau pada saat itu bapak saya bertugas berdinas di Papua, mungkin saya lahirnya di Papua. Betul. Nah, tetapi bangsa kita bangsa republik. Pada saat kita membangun bangsa Indonesia ini tidak bisa kita ngomong saya membangun bangsa Indonesia. Membangun bangsa dari mana? Dari Indonesia. Loh Indonesia di mana? Indonesia punya ribuan kepulauan, Betul. punya provinsi, punya kabupaten, punya desa, punya kelurahan. Maka pada saat hari ini
saya berkeluarga, saya menikah, saya lahir di Solo. Tapi insya Allah saya di masa remaja saya tumbuh kembang di Solo, tapi saya tumbuh dewasa di Kabupaten Bogor. Dari tahun 2009 saya tinggal di Bogor dan saya sudah mengabdi di Bogor. Saya pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan hari ini terjun dalam kontestasi pemilu kepala daerah. Dan saya pun berpikir mungkin kalau memang takdir Tuhan, saya pun mungkin akan meninggal dan dimakamkan di Kabupaten Bogor. Maka pada saat hari ini berpikir, kenapa Rudi bukan putra daerah? Tadi orang tua saya orang Sunda, Jawa Barat, darahnya Pajajaran, lahirnya di Solo, dibesarkan oleh Mataram. Hari ini pulang ke Pajajaran buat membangun Pajajaran, membangun Kabupaten Bogor. Yes, benar banget. Sudah terjawab ya, kalau kayak gitu yang masalah bukan putra daerah, tapi juga Pak Rudi sudah punya semangat yang sangat kuat sekali untuk memimpin dan membuat Kabupaten Bogor menjadi lebih istimewa. Dan selanjutnya, Bapak, saya mau nanya, kan tadi Bapak bilang 60% itu yang di Kabupaten Bogor itu adalah anak muda. Gimana Pak ngebangkitin anak-anak muda ini biar bisa semangat dan tidak lehe-lehe, ataupun karena memang sekarang Bapak tahu sendiri ya, sosial media itu kita ngedit dari rumah itu udah bisa mendatangkan uang. Terus kita cuman bikin hal-hal kecil, istilahnya tapping di rumah lah atau membuat kreasi di rumah mendatangkan uang. Mereka jadi kayak dibikin pola males ya gitu, nggak harus keluar. Itu Bapak gimana ngebangkitin anak-anak muda yang 60%? Kalau saya ngeliat sebenarnya itu bukan pola malas, tapi itu adalah transformasi dari perkembangan zaman. Perkembangan zaman, baik. Buat teman-teman yang lahir mungkin di era sebelum tahun 90-an, kita melihat dan menjadi saksi secara langsung transformasi zaman yang luar biasa. Saya lahir tahun 85. Sebelum tahun 90, kita nggak ada namanya gadget. Nggak ada. Jangankan smartphone. Tamagotchi, Handphone yang biasa aja belum ada. Zaman Goci, main games yang kita kecek-kecek, naik. Dulu Teteh sebenarnya kan seusia dengan saya. Iya. Nah jadi pada saat kalau dulu di era kita janjian. Besok kita ketemu ya seminggu lagi dari Rabu. Telepon umum pun masih jarang waktu itu ya. Kita janjian seminggu lagi, nanti ketemunya di mana? Ketemu di bawah pohon ini. Seminggu kemudian kita pasti datang di jam dan waktu yang sudah kita tentukan. Komitmennya cukup kuat. Yes. Kalau hari ini ketemuan kurang 1 jam atau kurang 30 menit sebelum ketemuan masih bisa WA. Masih bisa, maaf ya, kita masih di jalan. sedikit ya, maaf lagi di jalan. Atau maaf saya nggak jadi datang. Iya, kalau dulu komitmen tuh nggak ada. Nggak ada ya. Nah, terus kita pun melihat transformasi perubahan era pemerintahan di tahun 98. Pada saat itu kita di era pemerintahan Orde Baru, partai politik yang cuma 3. Kalau anak tentara, keluarga TNI, sudah jelas pasti milihnya kemana. Tapi kejadian tahun 98, bangsa ini bertransformasi, berubah cukup cepat. Partai jadi ada puluhan. Semua punya hak demokrasi. Semua punya hak untuk bersuara. Dulu nggak ada yang ngomong aneh-aneh. Dulu nggak ada yang mengkritisi pemerintah. Nggak berani. Hari ini teman-teman anak-anak muda bebas ngomong. Kalau sekarang berani. Katanya keterbukaan publik dan lain sebagainya. Loh itu tercipta dari mana? 98. Kita menyaksikan secara langsung. Betul. Dulu reformasi yang sangat luar biasa ya. Kakak-kakak yang perempuan kalau pakai rok sedikit di atas lutut saya mungkin malunya luar biasa. Iya. Dianggap dalam tanda kutip kurang baik. Iya. Tapi hari ini sudah menjadi suatu hal yang wajar, yang biasa. Common. Zaman dulu yang namanya berdagang harus punya toko, harus punya warung. Iya, betul. Hari ini nggak punya toko, nggak punya warung. Bisa. Tiba-tiba contoh di sebelah rumah saya ini, kenapa kok rumah, kok Gojek tiap hari bolak-balik datang. Ternyata dari dia memasak di dapur, dia jualannya online melalui handphone. Nah, makanya ngeliat anak-anak muda hari ini, mempersepsikan teman-teman anak muda, antara malas dengan perubahan zaman, beda-beda tipis nih. Ya. Tapi pada saat anak-anak muda hari ini hanya megang handphone, tiap hari ngopi, megang handphone, ternyata di rekeningnya duitnya nambah terus. Iya, betul. Dan malah justru mereka punya pendapatan yang jauh lebih besar daripada gaji UMR. Betul. Maka peranan kami untuk anak-anak muda di 5 tahun ke depan, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Pemerintah daerah harus bertransformasi.
Bertransformasi seperti apa? Ikuti perkembangan zaman yang ada. Betul. Dan tentunya anak-anak muda hari ini, saya ketemu anak-anak muda orang-orang hebat, usianya 22 tahun, mobilnya sudah Audi, mobilnya sudah Mercy. Saya tanya, lu kerja apa? Benar. Tunjukin handphone, saya kerja dari sini. Kerjamu bikin apa? Kita bikin sistem, Pak. Katanya. Kita pertama bikin sistem, lalu kedua kita bantu beberapa perkantoran, bikin jaringan, bikin ini, bikin itu. Belajarmu di mana? Ya kita kuliah, sambil kuliah kita otodidak, ketemu dengan beberapa teman, berkolaborasi, jadilah ini. Gajimu berapa? Gaji saya sekian. Akhirnya tadi inilah generasi milenial yang terkadang kita selalu melihatnya itu pola lama. Yang namanya pegawai berangkat jam 7, pulang jam 4. Tapi hari ini yang disebut pegawai anak-anak muda bangun jam 9, kadang selesai kerja jam 12 malam, tidur bentar jam 2 pagi udah kerja lagi. Apalagi era media sosial hari ini. Media sosial hari ini yang bertumbuh kembang pesat, ternyata di belakangnya adalah anak-anak muda, anak-anak kreatif. Nah tadi kunci adalah satu, kita sebagai penyelenggara pemerintah nanti, maka penyelenggara pemerintah harus hadir di tengah-tengah anak muda. Betul sekali. Dan saya setuju banget itu soal itu. Tapi gimana caranya anak-anak ini Pak bisa menjadi penerus juga nantinya Pak? Karena kan kita membutuhkan mereka juga untuk menjadi penerus pembangun bangsa. Gimana mereka untuk juga bisa masuk ke dalam legislatif, mereka juga mau untuk terpilih dan menjadi seorang pemimpin daerah Pak? Nah nanti pada saat mereka sudah berjalan, pasti di situ anak-anak muda punya passionnya masing-masing. Yes. Saya pada saat masuk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2019, periode 2024, mulai bermunculan anak-anak muda. Dan sekarang di periode 2024-2029 di DPRD Kabupaten Bogor, anak-anak mudanya semakin bertambah. Dulu saya menjadi ketua DPRD di usia 34 tahun. Saya berpikir bahwa ketua DPRD pengganti saya usianya mungkin 40 atau 50 tahun. Tapi ternyata ketua DPRD Kabupaten Bogor hari ini usianya 37 tahun. Di fraksi Gerindra pun ada anggota DPRD yang usianya 28 tahun. Jadi anak-anak muda jumlahnya cukup banyak hari ini. Jadi anak-anak muda itu akhirnya punya pilihan. Dia punya passionnya masing-masing. Saya ada yang suka IT, saya ada yang suka politik, saya ada yang suka bisnis kuliner, saya ada yang suka bikin kafe. Nah inilah tadi, pemerintahnya harus lebih kreatif. Pemerintahnya harus bertransformasi. Jangan anak muda harus jadi kita, tapi pemerintah harus jadi mereka. Menjadi mereka ya, betul. Setuju banget, boleh tepuk tangan dulu. Aduh, emang Pak, kalau kita ngebahas tentang anak muda, ini dibilang ngeri-ngeri sedep. Karena anak-anak muda ini buat saya, apalagi yang tahun-tahun sekarang ini, dari mulai tingkat SD sampai kuliah, mereka benar-benar ikut kritis dan mengikuti pilkada, bahkan sampai legislatif kemarin loh Pak. Tapi memang benar, hari ini pemerintah harus betul-betul mengambil sikap. Pemerintah harus betul-betul hadir di tengah-tengah anak muda kita hari ini. Pada saat pemerintah tidak mengambil peran terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak muda kita, maka sikap pemerintah hari ini akan menentukan nasib bangsa 10-20 tahun ke depan. Betul, setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Ini berarti concernnya sebenarnya bukan pada gen milenial, tapi concernnya pada pemerintah yang harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa juga membawa anak-anak ini untuk bisa menjadi seorang pemimpin bangsa dan bisa membuat bangsa kita jauh lebih baik. Kita lihat contoh di Jepang teh. Di Jepang itu hari ini anak-anak muda yang di desa-desa semuanya berangkat ke kota. Ya, betul. Mereka berangkat ke Tokyo. Tokyonya terbangun. Akhirnya di desa para petani, para pelaku usaha, usianya rata-rata sudah rentang 70 tahun, 80 tahun. Mereka kekurangan generasi muda. Nah hari ini pada saat kita punya momentum jumlah anak muda yang cukup luar biasa, ada tenaga-tenaga baru, ada semangat-semangat baru, maka bangsa harus betul-betul mengambil langkah yang tepat. Karena kita ingin menuju Indonesia emas, maka persiapkan generasi muda dari sekarang. Karena investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Setuju. Pada saat kita bisa mencetak sumber daya manusia anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang punya keahlian-keahlian tertentu,
difasilitasi oleh negara, difasilitasi oleh pemerintah, dan menjadi bagian dari pemerintah, maka pemerintah bangsa Indonesia akan kuat 10-20 tahun ke depan. Yes, benar banget. Tepuk tangan juga boleh. Jangan ragu-ragu. Tetapi Pak, di sini peran pemerintah bukan hanya sangat penting, tapi ada yang jauh lebih penting Pak. Peran orang tua Pak. Harus mensupport anak-anaknya dan juga bisa mengikuti ya perkembangan zaman. Karena pemerintah hanya bisa menyokong untuk anak-anak. Dari kebijakan-kebijakan. Dari kebijakan, tapi orang tua itu wajib terdepan untuk anak-anaknya. Yang ngomong mama. Iya, itu betul. Yang ngomong ibu. Saya dari nggak ngerti sampai saya ngerti dan saya ngasih tahu dia dan dia yang ngasih tahu saya. Yang tadinya ngelawan orang tua, sekarang jadi orang tua. Jadi orang tua. Ngerasain jadi ibu. Jadi ibu, terus saya. Yang dulunya ngelawan hari ini berbalik dilawan anaknya Dilawan sendiri. anak dan saya. Berarti kita menemukan juga bahwa peranan orang tua merupakan peranan yang sangat penting. Betul. Tapi di perkotaan mayoritas orang tua punya kesibukan kerja masing-masing. Tapi kembali lagi memang peranan orang tua yang utama dalam membangun karakter anak dan anak muda kita. Betul banget, itu susah banget sebenarnya. Karena kan kita didikannya dulu itu apa kata orang tua itu pasti yang terbaik. Tapi pinteran anak-anak kita sekarang. Kalau sekarang Pak, kita nurut Pak sama anak. Kalau kita nggak nurut kita berantem. Zaman Pak. dulu saya, ibu, bapak nggak perlu ngomong. Cukup ngelirik kita udah tahu. Iya. Beliau nggak boleh. Tapi hari ini, iya, kita. wah, transformasi. Kita nggak begini Pak sama anak, tapi kita mikir gimana caranya ngomong sama anak ini gitu. Supaya nyampe, chemistry-nya ada. Lemes Pak. Oke. Pinteran anaknya ya. Iya Pak. Saya banyak diajarin dia soalnya sekarang. Nah, tadi kita udah ngomong ngebahas tentang anak-anak muda dan kita juga pengen anak-anak muda juga mempunyai istilahnya cita-cita yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang lalu. Karena juga perkembangan zaman yang sudah sangat berbeda sekali dengan zaman-zamannya kita. Tentunya juga harapan kita Indonesia emas itu bisa dipegang dan bisa jadi lebih baik. Amin. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal kepribadian Pak Rudi lagi nih, ada satu pertanyaan yang saya keskip. Tapi nggak apa-apa. Pak Rudi kan setiap hari ini sekarang berjalan, ya kan? Berjalan, ketemu warga, dengerin keluhan, mencari solusi, terus juga harus berpikir keras, bahkan menjaga rumah tangga, menjaga anak, menjadi figur bapak, suami, bahkan menjadi bapaknya masyarakat Kabupaten Bogor. Ada kadang ngerasain jenuh nggak sih? Enggak, jadi hal yang terpenting buat saya adalah saya merasa bangga dan saya merasa terhormat menjadi bagian perjuangan Pak Prabowo Subianto membangun bangsa. Kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Pada saat kemarin kontestasi pemilu legislatif, saya maju kembali, saya terpilih. Padahal hal itu kan kalau kita bicara dari sisi pekerjaan, dari sisi legislatif sendiri, udah nggak usah capek-capek. Saya tinggal dilantik, tinggal duduk, 5 tahun ke depan saya menjabat. Ya, betul. Bahkan bisa menjadi ketua DPRD Betul lagi. itu. Tapi pada saat saya menjadi bagian perjuangan dari Pak Prabowo Subianto membangun bangsa bersama-sama, pada saat pimpinan saya dan kita kader pada saat didiklat menjadi seorang kader Gerindra, seorang patriot hanya tunduk pada satu majikan. Majikan saya siapa? Prabowo Subianto. Kenapa saya nyebut Pak Prabowo Subianto sebagai majikan saya? Beliau hidup mati jiwa raganya diserahkan untuk membangun bangsa dan diserahkan untuk masyarakat Indonesia. Maka pada saat siapa majikan saya? Masyarakat Indonesia. Pada saat saya menyerahkan kepada Pak Prabowo, maka jiwa dan raganya untuk masyarakat Indonesia. Tentunya pada saat beliau memerintahkan kamu maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah, tidak berpikir panjang, tidak menimbang untung dan rugi. Padahal di depan mata, saya udah menang, suara tertinggi, Betul. tinggal dilantik lagi, tinggal jadi ketua DPRD lagi. 1 periode sudah jadi ketua DPRD, apalagi jadi ketua DPRD periode kedua, tentu pemahaman, pengalaman jauh lebih matang daripada kemarin. Tapi pada saat beliau menyampaikan kamu maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah, kamu jadi perpanjangan tangan saya membangun bangsa dari Kabupaten Bogor, tidak berpikir panjang, saya maju Pak. Saya berjalan, saya berjuang. Nah, membagi waktu dan lain sebagainya, apakah ada rasa jenuh, apakah ada rasa capek? Alhamdulillah sampai hari ini
jangankan lelah, jangankan jenuh. Yang ada saya menikmati semua perjalanan saya. Karena kenapa saya menikmati? Pada saat saya berjalan saya ketemu masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak mampu. Kita harus cari, ini solusinya seperti apa? Oh ternyata Kabupaten Bogor tidak mampu dalam hal kemampuan keuangan daerah. Oh saya punya solusi, solusinya apa? Saya konsultasi kepada calon Presiden Republik Indonesia terpilih. Pada saat kita berjalan ketemu beberapa pembangunan infrastruktur yang harus segera terselesaikan, wah ini kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bogor tidak akan cukup atau butuh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Lagi-lagi saya punya teman diskusi, saya punya teman untuk kita mengambil kebijakan bersama-sama. Selain calon presiden terpilih, kebetulan rekan-rekan saya juga menjadi bagian dari penyelenggara pemerintah di pemerintah pusat, dan ini menjadi penyemangat saya. Kenapa menjadi penyemangat? Akhirnya hilang rasa lelah, hilang rasa jenuh. Apalagi hari ini kita ngobrol, tadi saya berangkat jam 2:30 pagi dari rumah menuju ke wilayah bagian barat Kabupaten Bogor. Hari ini kita ketemu lagi di wilayah Bogor bagian tengah. Kemarin saya juga berangkat jam 2:30 pagi, pulang 1:30 malam. Jadi pulang mandi jalan lagi. Dan kenapa saya menjadi semakin semangat? Orang yang lebih tua dari saya, Pak Prabowo Subianto saja menyampaikan bahwa sebelum saya meninggal, minimal saya sudah bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara saya. Apalagi saya yang anak muda. Malu pada saat beliau usia 73 tahun menyampaikan hal seperti itu. Saya baru 39 tahun. Apalagi yang di atas saya 39 tahun, yang di bawah saya 39 tahun. Pada saat ada tokoh bangsa, saya masih menyebutnya sebagai anak bangsa berusia 73 tahun, yang jiwanya merah putih, dadanya Garuda, punggungnya Ibu Pertiwi, hidup dan matinya diserahkan kepada bangsa dan negara. Apalagi saya, anak-anak muda yang tidak ada seujung kukunya beliau, kita pun jadi semangat berjuang. Yang generasi senior kita semangat juangnya luar biasa bagus, masa kita ele-elean kalau orang Jawa bilang. Maka lelah itu hilang, capek itu hilang. Istri pun akhirnya menyampaikan, udah ya, selama berjuang dengan Pak Prabowo, Bunda ikhlas ridho lahir batin. Saya serahkan suami saya untuk membangun bangsa dari Kabupaten Bogor. Ngeri. Waduh, tadi saya ngedengar cerita tentang perjuangan Pak Prabowo, Pak Presiden kita itu sampai merinding. Karena memang itu nggak bisa dipungkiri hanya cerita dari mulut kita aja, tapi kita sudah menyaksikan sendiri bahwa perjuangan Bapak Presiden kita itu sudah sampai berapa kali ikut kontestasi, sampai akhirnya Bapak terpilih menjadi Presiden Indonesia di usia 73 tahun dan tidak pernah menyerah. Hayo kemana anak muda? Mau menyerah begitu aja dengan keadaan kalian? No, lihat Bapak Presiden kita yang sudah sangat luar biasa itu bisa benar-benar menjadi contoh dan inspirasi buat kita. Jangan pernah patah semangat karena sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi betul yang disampaikan bahwa apalagi anak muda hari ini, buka YouTube Pemilu 2009. Lihat Pak Prabowo berjuang. Berjuang, beliau ini berjuang bukan cuman saya harus jadi presiden, tidak. Tapi kalau saya jadi presiden, maka saya punya kebijakan, maka saya bisa memutuskan sesuatu hal yang sangat tepat untuk membangun bangsa. Pak Prabowo sampai menyampaikan, jangankan waktu, jangankan tenaga, jangankan pikiran. Kalaupun bangsa ini minta jantung saya kasih jantung saya. Itu saya pernah dengar. Tapi perjalanan ini kita berjuang, Pak Prabowo berjuang, bersama dengan rekan-rekan yang lain yang seperjuangan bersama-sama, beliau bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Perjalanan cukup panjang. Mau berbuat baik untuk bangsa ini pun butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Apalagi mau berbuat yang baik tidak baik. Ini mau berbuat baik, mau mewakafkan hidup dan matinya untuk bangsa dan negara pun harus berjuang. 2009, dari 2004 konvensi Partai Golkar, 2009 pertama kali Pilpres Partai Gerindra, 2014, 2019, lalu 2024. 20 tahun beliau berjuang hanya untuk mengimplementasikan ide dan gagasan beliau untuk membangun bangsa. Dan saya saksi hidup beliau.
kita sebentar lagi akan menyambut pemimpin besar bangsa Indonesia yang tadi betul-betul hidup dan matinya untuk merah putih, jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Saya sangat yakin dan percaya bangsa Indonesia akan lebih aman, adil dan makmur mulai tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tahun 2029. Amin. Ingat, tidak ada doa yang tidak pernah untuk diputuskan. Jadi doa itu terus aja diucapkan sampai wujud di waktu yang tepat. Ih, ngeri ya. Aduh, Saya udah nggak sabar melihat kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Bukan Bapak saja, saya juga sudah tidak sabar. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan saya sudah habis, tapi saya punya pertanyaan, tolong Bapak dijawab cepat ya. Cuman 2 aja sih, nggak banyak ya. Oke, pertanyaan cepat, mohon dijawab juga dengan cepat. Bapak suka warna hitam atau putih? Putih. Bapak suka nomor 1 atau nomor 2? 1. Luar biasa, Pak. Sudah tahu artinya kan? 1 dan putih. Tinggal kita yang tambahin terpenting lagi tadi, merah satu putih. nusa, satu Satu bangsa, bangsa, satu tanah air Indonesia, 1 untuk Bogor istimewa. Yeah, Bogor istimewa. Bogor istimewa. Bupati kita, ikut dalam kampanye ya. Bapak dari podcast yang sebelumnya, saya kan tahu Bapak katanya suka nyanyi ya. Enggak. Ini buat closingan saya, boleh Bapak bernyanyi sedikit ya? Nyanyi sedikit Pak, Bapak kan punya lagu. Nggak ada. Ada. Teman-teman yang bikin. Oh, teman yang bikin, tapi Bapak yang nyanyi. Enggak, nanti lagunya Nanti. backsound. Oke, kalau kayak gitu nanti di akhir kita ada video Bapak nyanyi, kita dengerin aja. Kalau kayak gitu saya Salma Cala dan juga Rudi Susmanto. mengucapkan terima kasih dan juga undur diri. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Nusantara Polo Club dan juga teman-teman semua kru dari Bincang Bogor Daily dan juga Bapak Bos yang sudah menemani kita hari ini. Luar biasa. Sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya bersama Bapak Rudi Susmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.